Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Dan Taixuan, seorang wanita misterius yang menggabungkan keindahan dan kebijaksanaan, telah pergi ke keabadian, meninggalkan legenda tak berujung di kota Dantai. Chen Nan berdiri di alun-alun dan merasa tersesat. Kenapa kamu memperlakukanku seperti itu? Xian Fan menghela nafas ketika dia berpisah. Chen Nan mengikuti di belakang Chu Yue dan putri kecil itu, dan berjalan ke istana utama kota Dantai. Melihat tatapannya yang bingung, putri kecil itu berteriak dengan tidak puas, kamu bukan sampah, kamu masih laki-laki. Aku sudah mengatakan bahwa setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, aku akan menemukan seseorang untuk memulihkan keterampilanmu. Mengapa kamu masih begitu hidup, pencuri bau, hantu pelit? Petik 2. Yue tidak boleh bersikap kasar kepada San Chen. Chu Yue berkata dengan prihatin, apakah San Chen terlalu lelah untuk bepergian? Kalau tidak, kita akan berhenti di sini selama 2 hari. Chenan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, ayo jalan cepat. Baiklah, kembali ke ibu kota kekaisaran sedikit lebih awal, dan kembalikan keahlianmu ke San Chen. Chenan meninggalkan kota kuno Dantai dalam kebingungan. Dalam 2 hari berikutnya, dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Matanya kosong dan tidak ada jejak vitalitas. Tidak sampai 3 hari kemudian guntur terdengar di telinganya, dan ia pulih seperti inisiasi ilahi. Langit gelap dengan awan bergulir, dan ombak berguling-guling. Puluhan dan ratusan ular emas mengalir deras di antara awan. Guntur bergemuruh bagaikan bel pagi. Gaung di hatinya. Dalam sekejap, Chen Nan memiliki jejak pencerahan. Waktu berlalu, tahun-tahun berlalu, yang berlalu selamanya, tidak mungkin untuk melihat ke belakang, keberadaan masih ada, hanya keberadaan itu benar. Orang tidak bisa selalu hidup di masa lalu, hanya dengan memahami masa kini kita tidak bisa menyesali masa lalu. Pada saat ini, ki sejati yang sudah mengering di tubuhnya tiba-tiba hidup kembali seperti pohon mati, dan ki yang lemah bebas di tubuhnya seperti kepompong ulat sutera. Perlahan, ki sejati yang halus perlahan-lahan tumbuh, terus-menerus beredar di tubuhnya, mengalir terus-menerus, seperti tetesan, seperti angin sepoi-sepoi. Keahlian yang awalnya diubah oleh putri kecil itu langsung kembali ke awal, dan aku melihat ke dalam untuk melihat bahwa ki asli dalam tubuhnya lebih murni dari sebelumnya. Itu menghilang darinya. Setelah waktu yang lama, suasana hati bersemangat Chen Nan perlahan menjadi tenang, keterampilannya tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi suasana hatinya juga cerah, menyapu kabut sebelumnya. Hujan deras turun, tirai air antara langit dan bumi, Chu Yue dan timnya sementara waktu terperangkap di kota kecil, dan 500 kavaleri mengambil semua penginapan di kota. Putri kecil itu bahagia seperti malaikat kecil, melompat, sama sekali tidak seperti iblis kecil yang berakal. Oh, bagus, hujan, sangat keren. Dia bersorak dan menyapa Chu Yue, mengatakan, kakak, jangan bersembunyi di rumah, keluar dengan cepat, Anda lihat betapa kerennya itu. Chu Yue berjalan ke dalam hujan, dan tetesan hujan lebat tidak jatuh di tubuhnya. Dia meluncur 3 inci di luar tubuhnya, dan tubuh yang tak terlihat melindungi hujan dari udara yang sebenarnya. Chenan merasakan kejutan di hatinya, diam-diam curiga, sebelum dia merasakan napas biarawan di tubuh Chu Yue, tetapi pada saat ini dia menunjukkan semangat sebenarnya dari militer yang tinggi dan dalam. Apakah dia berlatih seni bela diri? Chu Yue menangkap lengan putri kecil itu di tengah hujan dan menyeretnya ke rumah. Lihat seperti apa dirimu sekarang. Apakah ada Phoenix putri kecil? Seperti anak lelaki liar yang tidak dijaga, dikenal oleh ayah dan ibu, saya tidak akan memarahi Anda. Petik 2. Hei, Chen Nan. Berdiri di dekat jendela dan tidak bisa menahan tawa. Saat itulah putri kecil itu berbalik dan melihat senyumnya. Dia berkata dengan marah, berani pencuri, sampah, beraninya kau menertawakanku, lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Putri kecil yang nakal itu dengan enggan ditarik ke kamar oleh Chu Yue. Setelah tengah malam, awan menutup dan hujan menyebar, dan semua suara diam, langit malam seperti air bersinar terang. Chenan berdiri dengan tenang di depan jendela, merasakan ketenangan malam itu. Mungkin tidak ada pelangi setelah angin dan hujan, tetapi pasti akan ada harapan dan cahaya. Dan Taixuan, Anda telah melangkah ke dunia dongeng. Benar-benar tidak buruk bagi saya untuk diperlakukan oleh surga. Suatu hari saya akan menerobos kekosongan, tunggu. Saya, bagian timur dari daratan Tianyuan, yang merupakan negeri dongeng asli dari daratan, setelah banyak api dan perang, para pahlawan berdiri berdampingan dan bangsa-bangsa berpisah. Namun, 3 kekuatan besar ini menyumbang 3/4 dari seluruh wilayah timur, 3 kekuatan adalah Chu di barat, Bai Yue di utara, dan Anping di tenggara. 3 kekuatan besar tidak dibatasi dan dipisahkan oleh kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagian besar kekuatan kecil berafiliasi dengan 3 kekuatan super. Kerajaan Chu, Kerajaan Bai Yue, dan Kerajaan Anping adalah 3 negara besar dengan kekuatan yang sama. Mereka telah dalam damai selama 10 tahun terakhir, dan tidak ada perang besar yang pecah. Karena Chu terletak di barat dan berbatasan dengan barat, ibu kotanya telah menjadi salah satu kota penghubung yang menghubungkan timur dan barat. Terdapat arus pelanggan yang terus-menerus dari timur dan barat, dan kemakmuran bisnis membuat kota makmur. Populasi kota tidak kurang dari 1 juta, dan penuh dengan lalu lintas pada hari kerja, sumber daya material negara terus diangkut di sini dari kanal besar. Chu Yue dan Chen Nan dan rombongan mereka keluar dari kerajaan Chu setelah 10 hari, menghadap ke tembok kota Pingyang di kejauhan. Itu seperti tembok besar yang terus-menerus, megah dan megah. Menara-menara yang dihiasi di sana megah dan megah.
Ketika ia semakin dekat dengan kota Pingyang, jantung Chenan semakin terkejut. Ibu kota negara bagian Chu lebih megah daripada kota Huaxia paling megah yang pernah dilihatnya 10.000 tahun yang lalu. Tembok kota Pingyang memiliki tinggi 16 meter dan lebar 12 meter di bagian atas. Dindingnya ditutupi dengan bata biru, tebal, kokoh, dan kuat. Ada menara panah, dan menara gerbang yang dibangun di atas gerbang, yang megah dan megah. Di luar tembok kota ada parit selebar 40 meter dan kedalaman 10 meter. Di parit, ombak biru beriak dan perahu-perahu kecil beterbangan. Chenan sangat terkejut oleh momentum luar biasa dari ibu kota Chu. Hei, sampah telah dihidupkan kembali. Belum melihat kota Pingyang, dan belum membacanya dari buku. Oh, aku lupa, kalian belum membaca buku itu tanpa mempelajarinya. Oh, kamu bau pencuri itu benar-benar. Putri kecil itu sengaja terlihat seperti membenci besi. Sepanjang jalan, Chenan diejek oleh putri kecil itu. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan kemenangan spiritual. Gadis kecil, aku tidak tahu apa-apa tentangmu sekarang, dan suatu hari kau akan jatuh ke tanganku. Chu Yue menatap adik perempuan lelaki dengan wajah lucu, memegang tangan kecilnya, Yuer. Tahu saudara perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan. Putri kecil itu membisikkan ekor yang panjang, dan kemudian bergumam dengan suara yang sedikit tidak terdengar, selalu lindungi dia, orang ini tidak hanya mampu menarik keluar Hou Yi busur, tapi saya belum menangkapnya. Yah, cepat atau lambat saya ingin dia terlihat baik. Petik 2. Chu Yue memberinya tatapan putih dan mengangguk dahinya dengan tangannya, berkata, kamu. Kota Pingyang penuh dengan lalu lintas dan pejalan kaki, dan ada banyak pejalan kaki yang tak ada habisnya, ada banyak toko di kedua sisi jalan, pemandangan kemakmuran. Kaisar kerajaan Chu sudah diberitahu, tidak hanya putri tertua si Sun Zhao, tetapi juga putri kecil yang melarikan diri dari rumah secara diam-diam, dia sangat senang dan mengirim seseorang keluar untuk menemuinya. Ketika orang-orang yang disambut tiba, Chu Yue dan kelompoknya sudah memasuki kota, tetapi pada saat ini putri kecil itu pergi. Chu Yue ketakutan, berpikir bahwa saudari nakal itu tergelincir lagi. Ketika dia diam-diam cemas, putri kecil itu muncul dari tepi jalan tidak jauh. Melihat 3 tusuk sate kambing di tangan kirinya dan 2 labu gula icing di tangan kanannya, dan setengah sepotong ayam gulung di mulutnya, mengejar pemilik 2 snack bar di belakangnya. Gadis kecil, tusuk sate domba belum memberikan uang. Gadis kecil, kamu tidak bisa mengambil labu tebu. Kakak, berikan uang. Putri kecil itu mengunyah sesuatu di mulutnya, ambigu. Chu Yue merasa sangat marah dan lucu, benar-benar tidak ada cara untuk mendapatkan saudara perempuan ini. Para pejabat yang keluar dari kota kekaisaran juga tidak bisa membantu tetapi tidak bisa mencegah tetapi menghalangi kekuatan sihir, putri kecil yang biasa dan memalingkan kepalanya ke samping. Pemilik 2 bar makanan ringan melihat sejumlah besar pengawal kerajaan muncul di depan mereka, dan tercengang. Mereka tidak bisa meminta uang dan berubah menjadi kerumunan. Chu Yue memesan salah satu anak buahnya dan mengambil uang untuk diikuti. 500 penunggang besi dan sejumlah besar penjaga kerajaan yang diantar masuk dari kota kekaisaran melindungi kedua putri dari berjalan perlahan menuju kota kekaisaran. Chen Nan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh Chu Yue, membuatnya mengikuti dia dan putri kecil itu. Kota kekaisaran Chu adalah agung, khusyuk, dan megah, memancarkan semangat kaisar. Setelah memasuki kota kekaisaran, Chu Yue berkata kepada Chen Nan, Chen Senior, ayah dan kaisar saya mungkin ingin bertemu dengan Anda sebentar lagi. Anda di sini untuk menunggu dengan sabar, jangan berlarian, Anda tahu. Ya, kau min tahu. Chen Nan tidak terlalu mengerti etiket pangeran dan menteri kerajaan Chu. Dia selalu berbicara dengan Chu Yue dengan nada rakyat biasa. Pada saat ini, dia memasuki kota kekaisaran dan agak gelisah. Chu Yue tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu gugup, aku mengatakan itu. Chu Stet memperlakukan mereka dengan bakat luar biasa sebagai sersan. Bahkan di hadapan seorang raja, kamu tidak harus membayar hadiah. Apapun yang kamu lakukan sebelumnya, kamu dapat melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Tidak perlu berhati-hati. Petik 2. Chenan menghela nafas lega, jika dia diminta menemui pejabat yang sedikit lebih besar seperti orang lain, dia akan menjulurkan kepalanya untuk memberi hormat dan mengganggunya. Pada saat ini, sang putri kecil sudah menghilang di istana, dan Chu Yue tersenyum dan berbalik. Ketika Chu Yue datang ke harem, dia melihat putri kecil bersandar di lengan ratu dan mengobrol tentang sesuatu. Wajah kaisar duduk berhadapan dengan senyum tipis. Chu Yue maju dan duduk setelah melihat upacara itu. Chu Han, kaisar kerajaan Chu, sangat menyukai putri kecil Chu Yu, dan yang paling diandalkan adalah putri Chu Yue dan pangeran kedua Chu Wenfeng. Dia sangat senang melihat bahwa putri tertua tidak hanya menyelesaikan misi tur barat, tetapi juga memulihkan putri yang lebih muda. Putri kecil itu berbicara tanpa henti, melafalkan petualangan mendebarkan sepanjang jalan, dan mendengarkan permaisuri Chu diikuti dengan gugup. Setelah dia selesai berbicara, kaisar kerajaan Chu berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berharap kebaikan seperti ini begitu berani, tetapi saya berani memiliki niat jahat di perbatasan Chu. Jika saya tidak ingin menghancurkan perdamaian di daratan selama bertahun-tahun, Li Min terperangkap di dalam air. Di antara mereka, kita harus mengirim orang untuk memberi selamat kerajaan bulan. Petik 2. Chu Yue berkata, ayah kaisar sangat khawatir bahwa dia tidak boleh marah saat ini, dan selain itu, Ren Jian tidak mendapatkan sedikit murah. Dia menderita kerugian besar, dan dia juga menderita rasa malu yang sangat.
Chu Han mengangguk dan berkata, tuliskan akun ini ke kerajaan Baiyue terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, oh, bagaimana tampaknya seseorang bernama Chen Nan berpartisipasi dalam seluruh proses. Yuer, katamu samar-samar pada akhirnya, apa yang terjadi? Petik 2. Chu Yucha memulai topik dan berkata, kamu sangat baik, ayah dan kaisar. Bagi saya ingin menaklukkan kerajaan bulan. Chu Han berkata dengan wajah lurus, kamu meninggalkan istana dengan tenang kali ini. Kamu tidak tahu seberapa khawatirnya kita. Bagaimana aku bisa menghukummu? Ketika aku pertama kali kembali, aku memohon padamu untuk tidak menghukumku. Tidakkah kamu setuju? Tidak, ayah dan kaisar adalah raja suatu negara. Tidak ada lelucon, kamu tidak bisa menyesalinya. Lalu, putri kecil itu menangkap ratu lagi. Lehernya, katanya lembut, ratu. Oke, ini sangat besar dan membosankan. Ayah dan kaisarmu berbicara kepadamu, tetapi kamu berjanji bahwa hal yang sama tidak akan terjadi lagi di lain waktu, atau kalau tidak mengatakan bahwa ayah dan kaisarmu tidak akan menjanjikan kamu, bahkan aku jangan pernah memaafkanmu. Petik 2. Oh, aku tahu bahwa ibu adalah yang terbaik. Kemudian dia mencium wajah ratu. Kamu anak. Putri kecil menoleh ke Chu Han dan berkata sambil tersenyum, lihat, ayah, ini adalah lotus api berapi-api yang saya pilih untuk Anda setelah semua kesulitan dan bahaya. Kemudian ia membuka kotak batu giok berisi lotus api berapi-api. Tiba-tiba aromanya tajam. Kaisar kerajaan Chu tidak berniat menghukumnya, melihat dia bisa kembali dengan selamat, dia terlalu senang terlambat, dia sengaja membuatnya takut. Melihat penampilannya yang aneh pada saat ini, dia membujuk ratu keluar terlebih dahulu, dan datang untuk menyenangkannya lagi. Kamu nakal, kata Chu Han, meremas wajah merah mudanya, lalu menoleh dan berkata kepada Chu Yue, Yuir, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di barat? Tidak, semua pembudidaya dari semua negara memasuki pegunungan Luofeng, dan tidak tinggal di wilayah Chu kita. Tampaknya mereka semua pergi untuk unicorn yang legendaris, dan tidak ada yang nakal tentang perbatasan Chu kita. Oh, itu baik-baik saja. Tapi sungguh merupakan hal yang luar biasa untuk menemukan binatang ajaib kilin di pegunungan Luofeng. Apakah benar-benar ada orang suci yang dilahirkan? Chu Yue tersenyum dan berkata, orang suci yang paling bijaksana bukanlah ayah dan kaisar Anda, jangan khawatir tentang hal itu. Chu Han tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin kamu cewek, seperti saudara perempuanmu, membiarkan lidahmu dipermainkan? Sebenarnya, aku tidak terlalu khawatir. Negara Chu kita telah berada di Katai Pasifik dalam beberapa tahun terakhir, dan kami berharap tidak akan terjadi apa-apa. Ya, ayah dan kaisar, perjalanan ke barat ini, aku menemukan seorang penyihir. Sebenarnya, itu adalah pujian saudari itu menemukan dan menangkap orang ini. Oh, siapa di sana? Putri kecil itu bergegas dan berkata, ini sampah, pencuri bodoh. Tanpa belajar, tidak ada seni, dan aku bahkan tidak bisa menulis kata-kata. Melihat tatapan cemas Chu Yue tidak bisa menahan tawa. Putri kecil itu malu dan marah dan berkata, kakak, jangan bilang. Haha, kaisar dan ratu tertawa pada saat yang sama. Mereka jarang melihat putri peri begitu malu. Ada apa dengan Yuir? Tanya sang ratu. Chu Yue berkata, bisakah Yuer berkata? Sang putri kecil melihat tampang kaisar dan permaisuri dengan ekspresi harapan dan keingintahuan, dan segera mengempis, berkata, bicaralah. Chu Yue menceritakan kisah Chen Nan pada awalnya, kaisar dan permaisuri mulai terlihat marah, dan kemudian tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengarkannya untuk terakhir kalinya, Chu Han berkata kepada Chu Yu, tidak heran kata-kata nakal kecilmu berkedip. Ternyata masih ada hal-hal ini. Menurut apa yang dia lakukan, sial 10.000 kali, tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah bakat. Petik 2. Sang ratu juga berkata, pria ini benar-benar penyihir, selama busur panah ada di tangannya, itu setara dengan tuan yang tak ada bandingannya. Namun, kata-kata dan perbuatannya memang sialan 10.000 kali. Chu Han berkata, Yuer, kamu benar-benar tumbuh. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa menganggapnya sebagai bakat, meninggalkan hidupnya. Kamu telah matang, dan aku benar-benar tidak perlu khawatir tentang kamu di masa depan. Sekarang, petik 2. Chu Yu berkata dengan mulut kecil, orang-orang sudah dewasa, tapi aku benar-benar menyesal tidak membunuhnya. Chu Han merenung sejenak dan berkata, tinggalkan dia. Chu Yue juga berkata, saya pikir dia harus dibiarkan, lagi pula, bakat jarang. Sang ratu berkata, kalau begitu dia harus dimeteraikan, dan dia seharusnya tidak diizinkan berbicara omong kosong. Chu Yue berkata, melalui beberapa hari pengamatan ini, saya menemukan bahwa dia bukan tipe orang yang tidak terhalang, dia harus memahami situasinya. Ratu berkata, ini baik-baik saja. Chen Nan sudah lama menunggu di luar, dan dia tidak melihat berita. Dia merasa sedikit gelisah di hatinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah berbalik di Gui Menguan. Sementara dia dalam keadaan cemas, seorang pelayan datang kepadanya dan berbisik, apakah Anda putra Chen? Iya, gadis istana berkata, Sang Putri Agung memerintahkan saya untuk membawa Anda ke istana, dan pada saat yang sama meminta saya untuk memberitahu Anda agar tidak gugup. Anda dapat melihat keagungan kaisar dalam sekejap, selama Anda berbicara dengan hormat. Oke, aku ingat. Chen Nan gugup karena dia menyalahkan putri kecil itu, takut disalahkan kaisar, dan dia mengambil nafas setelah mendengar kata-kata wanita istana. Dinding merah dan ubin kuning di istana, balok dan lukisan berukir, dan emas cemerlang.
Bangunan-bangunan tersebar satu demi satu, dan megah. Dia dipanggil oleh Kaisar Chu di ruang kerja. Dia melirik lelaki tua jangkung dan perkasa di depannya. Chen Nan berlutut dan berkata, Kau Min telah melihat Yang Mulia. Tubuh rata. Yang Mulia, Chen Nan menunduk dan berdiri di samping. Wajah Chu Han tenggelam seperti air, dan berkata dengan dingin, Kamu dulu kasar dengan kata-kata dan perbuatan putri kecilku, apakah ini yang terjadi? Chen Nan tiba-tiba melihat Han di wajahnya, dan berkata, Ya, Cao Min keras kepala. Chu Hansen berkata, apakah Anda tahu bahwa kata-kata dan perbuatan Anda sudah 10.000 kali terkutuk? Keringat dingin di tubuh Chen Nan membasahi semua pakaian dalam. Namun, putri tertua memohon kepadamu, mengatakan bahwa kamu tinggal di pegunungan dan tidak memahami etiket dan biarkan aku memaafkanmu. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi, tetapi Yuer juga memohon kepadamu, mengatakan bahwa kamu adalah bakat pribadi, dan kamu bisa menebusnya nanti. Aku tidak membunuhmu. Petik 2. Yang Mulia Xie memaafkan. Suara Chu Han tidak lagi dingin, dan nadanya melambat, mengatakan, kamu tidak perlu takut. Aku berkata aku akan memaafkanmu, dan aku tidak akan pernah membunuhmu lagi. Apalagi, aku telah mendengar bahwa kamu benar-benar berbakat, selama kamu berada di masa depan. Bekerja keras untukku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Yang Mulia, yah, kamu tidak harus sangat berhati-hati di masa depan, bahkan jika kamu melihatku, kamu tidak harus memberikan hadiah besar. Mulai sekarang, kamu sudah menjadi anggota kerajaan Chu, dan tentu saja itu adalah kerajaan tersembunyi. Kamu tidak dapat menyebutkannya. Kamu dapat menarik busur Houyi. Sesuatu. Chu Han tersenyum di wajahnya dan berkata, Oh, Chu memiliki bakat seperti Anda. Saya benar-benar lega. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sebelumnya, bekerja keras, dan saya pasti akan menambahkan Anda ke masa depan. Jin Jue. Petik 2. Chen Nan berjalan keluar dari istana dan menyeka keringat dingin. Dia menghela nafas, berbahaya. Aku hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini dan memanggil gelombang. Dia menghela nafas. Tetapi ketika dia berjalan, semakin dia berpikir, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Hampir membuat orang tua ini kaget, menamparkan dan menggosok 3 kali. Rubah tua ini pertama kali membuat berantakan, dan kemudian memberiku manisan jujube untuk dimakan. Di bawah rasa iri, aku ingin membuatku patuh. Dia menjual hidupnya. Rubah tua ini benar-benar pandai menguasai seni. Sungguh pria tua yang telah duduk di atas tahta kaisar selama beberapa dekade. Petik 2. Tuan Chen, apa yang sedang Anda gumamkan? Chu Yue, berpakaian putih, berkibar, cantik dan elegan. Oh, tidak apa-apa, aku menyesali mengapa istana begitu besar, aku akan berbalik. Hehe, ikut aku akan membawamu keluar dan mengatur akomodasi kamu dengan cara. Untuk putri yang luar biasa ini, Chen Nan merasa baik tentangnya. Chu Yue merawatnya dengan baik di sepanjang jalan, membuatnya jauh dari cakar. Melihat wajah Chu Yue yang tak tertandingi dan senyum ramah, dia dengan hormat berkata, terima kasih, Yang Mulia Putri. Chu Yue tersenyum dan membawanya keluar dari istana kekaisaran. Di luar kota kekaisaran adalah tempat tinggal para menteri Korea Utara dan Cina. Keduanya datang ke sebuah rumah besar dengan area yang sangat luas. Gerbang tinggi yang luar biasa, diapit oleh singa batu besar yang diukir oleh marmer putih, dan plakat dengan huruf merah di pintu vermilion digantung di atasnya. Chu Yue berkata, orang-orang yang dapat tinggal di sini adalah orang-orang aneh. Setiap orang memiliki beberapa keterampilan khusus. Anda akan tinggal di sini di masa depan. Pada awalnya, Anda tidak terbiasa dengan tempat ini, dan mungkin Anda tidak terbiasa dengan itu, tetapi akan lebih baik jika waktunya lebih lama. Petik 2. Kishi Mansion terbagi menjadi halaman kecil independen yang tak terhitung jumlahnya, tidak seperti kemegahan dan kemewahan di depan rumah mansion. Membaca www.ukansu.com memiliki sedikit rasa alami. Setiap halaman kecil memiliki taman yang unik melihat. Yang disebut orang asing yang melihat Chu Yue hanya tersenyum dan mengangguk ketika mereka melihat Chu Yue. Halaman kecil Chenan sangat sunyi, sepotong kecil bambu hijau ditanam di sisi barat taman, sebuah meja bambu dan 2 kursi batu dipajang dalam bayangan bambu. Di sisi timur adalah taman bunga dengan beberapa batu aneh di antaranya. Chenan bertanya, saya akan tinggal di sini di masa depan. Apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu? Chu Yue tersenyum dan berkata, kamu akan tinggal di sini untuk saat ini. Aku akan menemukan seseorang untuk mengembalikan keterampilanmu dalam beberapa hari. Lalu aku akan menemukan seseorang untuk mengajarimu beberapa seni bela diri yang canggih sehingga kamu bisa lebih baik menguasai busur Houyi. Oh, namun, jangan berlarian, jangan membobol halaman mereka secara acak sampai kamu tidak terbiasa dengan yang lain. Chen Nanqi berkata, ada apa? Chu Yue berkata, beberapa dari orang-orang ini secara intensif mempelajari racun, sehingga ada ular dan tanaman beracun di mana-mana di halaman. Mereka mungkin sangat beracun jika mereka salah masuk, yang lain mungkin belajar sihir, dan energi magis yang kuat mungkin akan menghancurkan seluruh halaman kapan saja, yang lain. Petik 2. Chen Nanyu semakin terkejut mendengar bahwa ada semua jenis orang aneh yang tinggal di sini, itu hanyalah penyelesaian dari organisasi teroris. Akhirnya, Chu Yue sekali lagi berkata, ada beberapa penjaga di sini, tapi setiap hari ada beberapa kishi kerdil yang berpatroli secara bergiliran, jadi di sini benar-benar aman. Chenan berteriak, sudah berakhir. Aku melarikan diri dari rencana.
Setelah Chuyue diusir, Chen Nan merasa gelisah, orang yang bermain racun, dan ular serta serangga tidak akan berlari di halaman saya, kan? Ada juga penyabot yang bermain-main dengan sihir, bukankah itu akan hidup bersebelahan denganku? Setelah tinggal di Kishi Mansion, Chen Nan mulai mempelajari sifat-sifat leluhur keluarganya. Sekarang ia memiliki 6 indera yang kuat dan kesadaran spiritual yang lengkap. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kain kuning pucat dan tai peri di bawah tubuhnya terlepas, dan penanamannya 1000 mil sehari. Chenan menemukan di bawah penglihatan batinnya bahwa ki dalam tubuhnya memiliki perubahan kualitatif, warnanya lebih cerah dan alirannya lebih halus. Pada saat yang sama, nafas yang memancar dari tubuh semakin lemah, dan hampir tidak terdeteksi. Ini membuatnya sangat bahagia, bahkan jika tuannya yang tidak ada taranya tidak memperhatikan, sulit untuk menemukan bahwa ia sangat terhambat. Chen Nan Yun Gong ada di jarinya, dan sedikit cahaya muncul di jarinya. Dia bersemangat untuk sementara waktu. Dia mampu mengubah ki yang sebenarnya menjadi pedang ki dan menyebarkannya di permukaan tubuh. Biografi keluarganya Suan Gong akhirnya memasuki tingkat kedua lagi. Mahayana dari surga. Cahaya keemasan menyentuhkan jari-jarinya ke kristal seperti batu giok. Dia mengulurkan 2 jari dan dengan lembut memotong pedang panjang. Dengan keras, pedang panjang yang terbuat dari stainless steel pecah menjadi 2 bagian dan jatuh pada tanah. Chen Nan sangat gembira, dan keterampilannya akhirnya pulih ke keadaan puncak ketika dia tidak dihitung oleh Dan Taixuan, dan itu mungkin untuk membuat terobosan kapan saja, memasuki hari ketiga Suan Gong keluarganya. Pemulihan rasa percaya diri menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Pada waktunya, jika dia bisa mendesak beberapa kaki ketajaman cahaya, dia akan mampu mendominasi dunia. Pelatih, pesulap, aku ingin kamu melihat bagaimana ksatria berkultivasi ke kondisi yang dalam. Sebuah ledakan besar terdengar di Kishi Mansion, seluruh rumah bergetar dengannya, dan Chen Nan berlari ke halaman di pertama kalinya. Pintu sebelahnya dikelilingi oleh tirai cahaya biru air, dan suara ledakan dipancarkan dari sana. Tanpa perisai ajaib biru air, halamannya tidak akan selamat. Tidak, aku benar-benar tetangga penyabot yang suka bermain-main dengan sihir, ya Tuhan. Pada saat ini, perisai ajaib berangsur-angsur menghilang, dan halaman telah berubah menjadi reruntuhan. Seorang wanita tua, yang hitam dan kurus dan layu, melayang di udara dengan tawa yang tidak menyenangkan, gagah. Meskipun gagal lagi, tetapi hanya dari kesuksesan. 1 langkah lagi, dukun. Petik 2. Chenan menghela nafas, halo, ini penyihir tua. Gagah, mengapa anak itu tidak menemuimu sebelumnya, mencicipi yang baru? Penyihir tua itu datang ke halaman Chenan menggunakan teknik mengambang sihir angin. Jawab Chenan dengan kulit kepala yang keras. Pada saat ini, sebuah teriakan dikeluarkan di halaman di sisi lain Chenan, Xiaohua jangan lari. Seekor piton bersisik seukuran ember muncul di dinding halaman Chenan, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut putih melompat ke dinding dan menepuk kepala ular sanca itu, berkata, jangan takut dengan bunga kecil, jangan berlarian, kembali ke rumah sakit masuk. Petik 2. Piton besar itu sepertinya mengerti kata-kata pria tua itu dan perlahan merangkak kembali. Chen Nan tampak tercengang dan meratap dalam hatinya, tidak, aku juga seorang tetangga bersamanya. Ya Tuhan, lelaki tua itu memandangi penyihir tua di udara dan berkata dengan marah, Nyonya tua yang sudah mati, kamu melakukan penghancuran lagi, takut bunga kecilku berlarian, bagaimana kamu bisa diam sepanjang hari? Gua, monster racun tua, aku tidak pergi ke pekaranganmu, aku melakukan penelitian sihir di pekaranganku, ini kentutmu. Kamu telah mengganggu bunga-bunga kecilku, sedikit hijau, sedikit emas. Kamu ibu mertua yang gila tidak ada hubungannya sepanjang hari, kamu. Tahu untuk menghancurkan. Monster beracun tua, kamu menghina kepribadianku dan mencemari karir penelitian sihirku yang hebat. Aku ingin menghukummu. Ah, beraninya kau meracuniku, gelombang petir. Penyihir tua jatuh dari udara, Chen Nan merasa tertekan untuk sementara waktu, bukan untuk menyusahkan penyihir tua, tetapi untuk bunga dan rumput di bawahnya. Pada saat yang sama, lelaki tua yang berdiri di dinding halaman itu disambar oleh kilat. Dia memiliki semua rambutnya yang terurai, akarnya berdiri tegak, dan dia jatuh ke halaman Chen Nan. Dia hangus dan gelap di sekujur tubuhnya, segumpal asap, dan bau daging yang samar. Monster beracun tua itu akan memberiku penangkal, kalau tidak aku akan memasakmu sepenuhnya dan makan iga bakar malam ini. Wanita tua yang sudah mati, penawarnya telah berubah menjadi abu-abu olehmu. Bagaimana aku bisa memberimu, kamu dapat memulihkanku dengan cepat, aku akan dengan cepat mengeluarkan penawarnya untukmu. Chenan berdiri di halaman, memandang ke kiri dan ke kanan, pada suatu waktu aku tidak tahu harus berbuat apa. Penyihir tua itu memuntahkan busa putih di mulutnya dan memutar matanya. Monster beracun tua itu menyengsarakan, menyeringai, dan bersenandung. Chen Nandao, kedua senior akan saling memberi jalan. Jika Anda terus seperti ini, Anda berdua akan mati. Penyihir tua itu terengah-engah dan berkata, oke, monster beracun tua, pertama-tama aku akan mengubah iga babi setengah matang menjadi iga mentah, dan sisanya akan menunggumu menyiapkan obat untukku. Kalau begitu cepatlah. Cahaya putih lembut mengelilingi tubuh monster tua beracun itu. Setelah hanya sesaat, lukanya setengah sembuh, dan dia berdiri dengan tergantung. Chenan Road, Pak Tua, aku akan membuka pintu untukmu, tolong pelan-pelan. Tidak, aku tidak bisa berjalan melewati pintu.
Terlalu lambat. Setelah penundaan, wanita tua yang sudah mati itu akan menarik napas. Cepat bantu aku menaiki tembok dan kembali dari dinding. Chenan dengan cepat berjalan mendekat, membantu lelaki tua itu memanjat ke dinding, dan kemudian dia berpura-pura tidak berseni, dan memanjat. Setelah datang ke dinding, Chenan melihat ke bawah dan hampir pingsan. Halaman orang tua itu menggali selusin lubang, lubang kelabang, lubang kalajengking, lubang kodok, lubang ular berbisa. Setiap lubang penuh sesak, dan seluruh lubang merangkak dan merangkak. Selain itu, di halaman di mana tidak ada lubang, beberapa ramuan campuran ditanam, dan beberapa ular dan serangga merangkak di antara ramuan itu, seperti kelabang kaki emas yang panjangnya lebih dari 1 kaki, dan piton skala besar dengan ketebalan ember. Lelaki tua itu berkata, "Kamu turun duluan, saudaraku, lalu ikuti aku." Tidak, tidak, tidak. Kepala Chen Nan bergetar seperti mainan, bercanda, tidak akan mati. Akhirnya, Chen Nan memegang pergelangan tangan pria tua itu dengan kedua tangan dan membawanya ke halaman. Seekor laba-laba virus berukuran tampar tiba-tiba muncul di dinding, dan sekilas itu sangat beracun. Ketika Chen Nan gugup dan tangannya kendur, pria tua itu terlempar. Ah, Tuhan! Pria tua itu berseru lagi dan lagi. Chen Nan bertanya dengan gugup, apakah kamu baik-baik saja, Pak Tua? Ya Tuhan, ya Tuhan. Apa yang terjadi, di mana kamu jatuh? Di belakang orang tua itu adalah ramuan yang kuat. Setelah dia mengangkat ramuan itu, katak seukuran katak terbuka. Ya Tuhan, hijau kecilku hancur. Setengah. Sebenarnya tertekan kodok itu. Chen Nan melompat kembali dari dinding ke halamannya. Mengerikan, katak bisa tumbuh sampai seukuran babi gemuk. Setelah sekitar setengah waktu minum teh, monster beracun tua itu melemparkan botol porselen ukuran tamparan ke dinding dan berkata, isi bagian dalam mulut nenek yang sudah mati. Chen Nan mencabut sumbat botol dan hampir koma. Baunya tidak enak. Dia benar-benar meragukan apakah itu penawar racun. Bahkan jika itu, orang tua itu telah mencampurnya sedikit. Ketika ramuan bau itu dituangkan ke mulut penyihir tua itu memutar matanya dan duduk, tetapi kemudian dia mulai muntah lagi. Oh, Tuhan, apa yang orang tua sialan ini minum untukku? Pada saat ini, monster beracun tua mendorong membuka gerbang halaman Chenan dan terlatih-tatih masuk. Penyihir tua itu segera melayang ke udara dan melindungi dirinya dengan perisai ajaib. Monster beracun tua, kau mengambil ramuan bau itu dan membiarkanku meminumnya, dan sekarang berani mengirimkannya ke pintu, dukun. Penyihir tua itu retak di antara jari-jarinya dan mulai memancarkan percikan listrik. Monster beracun tua itu menggigil, dan sekarang seluruh tubuh penyihir tua itu tersembunyi di perisai ajaib, dan keracunannya tidak berguna. Hei, tidakkah kamu membenarkan wanita tua yang sudah mati itu? Tidak tahukah kamu bahwa obat yang baik itu pahit dan bermanfaat bagi penyakit itu? Itu penangkal yang nyata. Kentut, apakah penawarnya sangat bau? Muntah. Pada titik ini, penyihir tua itu muntah lagi, dan pada saat yang sama petir kecil menghantam monster racun tua itu. Rambut putih lelaki tua itu tegak lagi, seperti surai singa, meskipun ia hampir tidak bisa berdiri, anggota tubuhnya berkedut sejenak. Nyonya tua yang sudah mati, kamu sangat tidak masuk akal, tanpa kata-kata, aku menyelamatkanmu, tetapi kamu balas dendam. Dukun, jika kamu bukan yang pertama menyerang, bagaimana aku bisa diracuni, kamu pantas mendapatkannya. Omong kosong, bahkan jika aku tidak melakukannya terlebih dahulu, kamu akan memberikan sihir padaku, aku baru mulai dengan kekuatan dulu. Mereka berdua bertengkar, tetapi monster beracun tua itu jelas bersalah. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan penyihir tua. Chenan tidak tahan lagi dan berkata, ini, dua manula, saya pikir perdamaian itu mahal, jangan merusak perdamaian. Monster beracun tua itu berkata, aku tidak punya pendapat, sembuhkan saja luka bakar di tubuhku. Chen Nan juga berkata, senior, Anda harus menyembuhkan cedera untuk orang tua ini, atau orang lain berpikir kita makan barbeque di halaman. Gua. Penyihir tua itu tertawa dan berkata, lihatlah wajahmu, aku akan mengampuni dia kali ini. Ngomong-ngomong, siapa namamu, nak? Generasi muda bernama Chen Nan. Dukun, aku ingat. Kemudian, penyihir tua itu membaca serangkaian mantra panjang, sinar suci terkondensasi pada monster beracun tua itu, dan kulit yang terbakar secara bertahap kembali hidup. Setelah kemuliaan bertemu, lelaki tua itu kembali ke bentuk naga dan harimau, dan tidak ada lagi pandangan yang samar. Diam-diam Chen Nan bertanya-tanya, sihir benar-benar memiliki tempat yang unik. Setelah melakukan teknik pemulihan tingkat lanjut ini, wajah penyihir tua itu menunjukkan kelelahan. Dia berkata kepada Chen Nan, kamu tidak jahat. Jika ada yang berani menggertakmu, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan membantumu. Saat dia berkata, dia menatap tajam pada monster racun tua itu. Monster beracun tua itu juga berkata, wah, saya juga berpikir Anda baik. Anda dapat yakin bahwa dengan saya, tidak ada yang akan berani menggertak Anda. Bajingan itu yang kuat, dia ingin makan, dan dia ingin minum. Hei, aku akan ketidakpercayaan, dia bisa melarikan diri dari racunku setiap saat. Lalu, pria tua itu juga memelototi penyihir tua itu sebagai protes. Penyihir tua itu mendengus dingin dan terbang pergi. Chen Selatan mengatakan, halaman pendahulunya yang mempelajari sihir telah dihancurkan. Dia seharusnya tidak terus tinggal di sini. Dijelaskan monster beracun tua itu. Tentu saja, wanita tua yang sudah mati ini akan sangat menikmatinya, bagaimana dia bisa tinggal di sini lagi. Chen Nan hampir senang mati.
Penyabot mengerikan penyihir tua akhirnya meninggalkannya. Jika monster beracun tua itu juga pergi dari sini, keselamatan pribadinya akan lebih terjamin. Oh, kemana senior pindah ke? Hanya di halaman belakangmu. Celepuk. Hei, anak muda, kenapa kamu tidak duduk di tanah? Orang tua, ular-ular dan serangga itu tidak akan merangkak ke halaman saya. Umumnya tidak, Chen Nan bertanya dengan rendah hati, jadi secara umum itu berarti. Monster beracun tua itu dengan serius memikirkannya dan berkata, yah, jika tidak ada banyak suara, bayiku tidak akan berlarian. Secara umum, selama wanita tua yang sudah mati itu tidak melakukan penelitian sihir. Seberapa sering dia melakukan penelitian sihir? Hampir sekali sehari. Celepuk. Hei, anak muda, apakah kamu benar-benar tidak nyaman? Mengapa kamu berbaring di tanah lagi? Biarkan aku melihat apakah ada beberapa pil ajaib di tubuhku. Racun bangkai, top kren merah, rumput cincang. Ups, ini tidak akan bekerja tidak apa-apa. Saya masih memilikinya di sini. Hua Gudan, Kibu Sou San San. Petik 2. So, dalam sekejap mata, Chen Nan menghilang dari halamannya dan kembali ke rumahnya. Anak muda benar-benar tidak punya kesabaran, aku selalu punya obat untukmu, atau aku akan membantumu menemukannya lain kali. Monster racun tua itu melompati tembok dan kembali ke halamannya. Chen Nan menghela nafas, benar-benar layak untuk Kishi Mansion, dua orang yang kulihat hampir, luar biasa, hingga ekstrim. Pada hari kelima setelah dia tinggal di Kishi Mansion, seorang wanita muda datang untuk mengunjungi. Meskipun wanita ini tidak semenarik Chu Yue, dia juga sangat cantik, memancarkan sentuhan debu dan memberikan ketenangan perasaan. Halo Chen Chen. Halo, kamu. Namaku Naran Ruo Shui, dan aku juga anggota Kishi Mansion. Halo, Nalan, selamat datang untuk menjadi tamu, silakan di kamar. Setelah datang ke rumah, Nalan Ruo Shui berkata, saya mendengar sang putri berkata bahwa Anda telah kehilangan keterampilan Anda. Saya memiliki beberapa penelitian tentang keterampilan medis. Saya ingin memulai dari aspek ini untuk melihat apakah saya dapat mengembalikan keterampilan untuk Anda. Chen Nan terkejut. Tanpa disangka-sangka, wanita cantik di depannya ternyata seorang ahli medis. Dalam kesannya, dokter-dokter terkenal itu semua adalah lelaki tua dengan rambut putih, tetapi wanita di depannya sangat muda. Apakah kamu ingin mengembalikan skillku? Naran Ruo Shui sangat tenang dan berkata, ya. Tapi keterampilanku telah dihapuskan oleh orang-orang, bukan keterampilan medis yang bisa diselesaikan. Aku bisa mencobanya, gunakan akupuntur untuk menstimulasi titik-titik akupuntur tubuhmu, menstimulasi potensi tubuhmu, dan secara teori, dapat membantu memulihkan keahlianmu. Chen Nan memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa keahliannya telah dipulihkan sampai akhir, dia tersenyum dan berkata, ada Nona Lunalan. Nalan Ruo Shui berkata dengan ringan, sama-sama. Dia mengeluarkan kotak giok dari lengan bajunya, yang penuh dengan jarum emas, dan jarum emas dari kotak giok itu selaras. Guru Chen, tolong lepaskan mantel Anda. Chen Nan melepas mantel lebar dan menunjukkan gaun ketat. Tolong lepaskan semua pakaian di atas pinggang dan perut. Ini, seorang wanita cantik luar biasa menatapnya seperti melihat sebuah benda, yang membuat Chen Nan merasa sedikit malu. Tetapi pada akhirnya dia melakukan apa yang dia katakan, melepaskan semua pakaian dari bagian atas tubuhnya. Naran Ruo berjalan dengan kotak batu giok dengan lembut, dan aroma samar melayang ke hidung Chen Nan, membuat hatinya meledak. Sejak hari ini, apakah Tuan Chen merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya? Kecuali untuk kehilangan keterampilan, tidak ada ketidaknyamanan. Oh baiklah, merasa aroma memabukkan dekat, dan Chen Nan mabuk untuk sementara waktu. Nalan Ruo Shui tampaknya melihat warna aneh di matanya, dan jari-jari batu giok yang ramping mengambil jarum emas dan dengan cepat memasukkannya ke dalam lubang besar di dadanya. Ah, Chen Nan menjerit. Wajah Nalan Ruo Shui tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah mengeluarkan jarum emas kedua, dia dengan cepat dan akurat memasukkan ke lubang besar lainnya. Chen Nan menjerit lagi, dan dia bergumam dalam hatinya, akupuntur seharusnya tidak terlalu menyakitkan, bukankah dia akan meningkatkan kekuatannya dengan sengaja? Benar saja, setelah jahitan ketiga, tidak sesakit yang pertama. Diam-diam Chen Nan berkata, temperamen dokter cantik itu begitu hebat. Setelah beberapa saat, tubuh bagian atas Chen Nan dipenuhi dengan jarum emas. Pada saat ini, energi nyata di tubuhnya akan bergerak, tetapi ia terpaksa membubarkan berbagai meridian. Nalan Ruo Shui membuka jari-jarinya yang ramping dan batu giok dan mulai memijat di dekat lokasi pin, gelombang panas dipindahkan ke tubuh Chen Nan dari jari-jarinya. Chen Nan menyadari bahwa Nalan Ruo Shui memiliki keterampilan yang baik. Ki sejati yang dia keluarkan melalui jari-jarinya terus-menerus merangsang titik akupunturnya, membuatnya merasa bahwa ki benar yang tidak aktif dalam tubuh menjadi aktif kembali. Meditasi, meditasi. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ki yang aktif kembali tenang. Sudah dirawat setengah jam, Chen Nan sudah berkeringat, Nalan Ruo Shui juga memerah, dan napasnya pendek. Melihat tubuh anggun dari bukit-bukit di depannya, dan hati Chen Nan bangkit dengan perasaan yang sama. Nalan Ruo Shui tampaknya merasakan cahaya aneh di mata Chen Nan. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia berkata dengan lemah, jika Tuan Chen ingin mengembalikan keterampilannya, silakan segera tenang dan lakukan latihan Anda sebelumnya. Chen Nan memejamkan mata dan perlahan menyesuaikan energi sejatinya untuk membuatnya berjalan perlahan. Dia sudah merasakan bahwa setelah akupuntur, titik meridian dan akupuntur seluruh tubuhnya sangat nyaman, tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyingkat tradisi keluarganya.
Namun, dia hanya bisa menjalankan energi sejatinya secara perlahan, tidak berani melakukan gerakan besar, karena takut ditemukan oleh Nalan Ruoshui. Setelah setengah jam penyesuaian kecepatan lambat, dia merasa bahwa ki yang sebenarnya dalam tubuhnya tampaknya tumbuh lebih kuat, dan keterampilannya sedikit lebih halus. Ketika dia membuka matanya, Nalan Ruoshui menatapnya dengan tenang. Bagaimana, apakah kamu merasa ada aliran udara nyata di meridian? Tidak, tidak semuanya. Chenan menggelengkan kepalanya. Nalan Ruoshui merenung, berkata, jadi, yah, penundaan mungkin terlalu lama, tidak masalah, kami akan melanjutkan besok. Saya percaya bahwa keahlian Anda akan dipulihkan setelah masa perawatan. Terima kasih, Naran. Naran Ruoshui menarik jarum emas dari tubuhnya satu persatu dan memasukkannya kembali ke kotak giok. Menyaksikan punggung yang indah itu memudar, Chen Nan kembali ke halamannya. Meskipun Nalan Ruoshui bukan wanita cantik, tetapi ia memiliki temperamen yang tidak peduli pada debu, temperamen yang tenang dan berdebu membuat orang-orang tergoda. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, dokter kecantikan, mereka acuh tak acuh, seperti lembah kosong dan anggrek biru. Begitu mudah, mereka sudah jenius di bidang medis. Mereka benar-benar jenius. Apa yang kamu bercanda? Monster tua beracun itu menjulurkan kepala bunga putih dari dinding halaman, dan seekor laba-laba hijau besar merangkak di bahunya. Tidak, aku belum mengatakan itu, air liurku hampir keluar. Setengah. Chen Nan tidak berdaya. Apa yang salah? Apakah itu benar-benar ide yang buruk untuk mengalahkan gadis-gadis lain? Orang tua, apakah kamu mengintip di sana? Benar-benar pengintip, aku hanya ingin tahu. Aku tidak sengaja mendengar dan melihatnya. Apa peduli? Chen Nan terdiam. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa kehilangan keahlianmu, nak, dan apa yang kamu tahu, mengapa tinggal di Kishi Mansion? Yang ini, monster beracun tua itu berkata, jangan khawatir, tidak ada rahasia antara pangeran di rumah pangeran, jika tidak sang putri tidak akan khawatir meninggalkan Anda di sini, semua orang di sini setia kepada kerajaan Chu, dan tidak ada yang akan berada di sini informasi rahasia bocor. Chenan memikirkannya, dan memang benar, dan menjawab dengan jujur, aku bisa menarik busur Houyi. Apa? Aduh. Monster beracun tua itu jatuh dari dinding karena terkejut, tetapi sedetik kemudian dia muncul di halaman Chenan. Aku mendengarmu benar, bisakah kamu menarik busur Houyi Segel, seksku, tidak heran kamu tinggal di sini sebagai seorang pemuda, kamu benar-benar harta nasional. Melihat monster tua beracun melompat dan melompat, Chen Nan tertawa. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menjadi tenang dan bertanya, wah, bagaimana kamu kehilangan keahlianmu? Ini cerita yang panjang, aku akan memberitahumu nanti kalau ada waktu. Tidak masalah, katamu sebentar, aku benar-benar ingin tahu. Monster tua beracun itu tampak ingin tahu tentang bayinya. Singkatnya, itu ditinggalkan oleh iblis. Monster beracun tua itu berkata, sudah selesai. South Chen Road sudah selesai. Buku bacaan uwu.ukansu.com. Apakah ini terlalu sederhana? Kamu memintaku untuk mengatakannya secara singkat. Monster beracun tua itu berkata, kalau begitu kamu membicarakannya dengan cara yang rumit. Chenan. Pada saat ini, ada ledakan besar di halaman belakang Chen Nan, dan monster beracun tua itu berteriak, persetan, penyabut ini. Bayiku pasti ketakutan lagi. Saat dia berkata, dia bergegas kembali di halamannya sendiri. Chen Nan mengambil nafas dan kembali ke kamar untuk segera bermeditasi, energi sebenarnya dari tubuhnya mulai melonjak liar, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Setelah sekitar setengah jam, cahaya keemasan di tubuh Chen Nan perlahan-lahan berkumpul dan menghilang di permukaan tubuhnya. Dia melompat, tubuhnya benar-benar bergelombang, dia akan melihat ke langit. Keahlian medis Nalan Ruo Guoran luar biasa setelah akupuntur Chen Nan, ditambah dengan dorongan gila untuk menjalankan ki di tubuhnya, dia segar saat ini dan keterampilannya ditingkatkan. Dia menahan dorongan yang Tianchang Xiao, berlari ke halaman, dan meninju tanah. Ledakan. Seluruh halaman bergetar dengan itu. Hutan bambu di halaman berayun liar, dan daun jatuh di tanah. Dengan dia sebagai pusat, celah besar muncul di tanah. Monster tua beracun di sebelah berteriak, surgawi. Wanita tua yang sudah mati ini belum berakhir. Lain kali aku harus mengeluarkannya dari tempat tidur selama 3 bulan. Jangan lari, Xiao Bai. Tangan Chenan menyulut semangat pedang yang cemerlang, dan tepian emas menerbangkan debu yang mengenai tanah, dan tak lama kemudian retakan di tanah terendam oleh pasir. Chenan sangat gembira, dan keluarganya Xuan Gong akhirnya berhasil menembus batas surga kedua dan melangkah ke surga ketiga.